siang ini pada saat saya siapin ada satu yang Tuhan ingatkan mengenai personal breakthrough, artinya Tuhan rindu bahwa pribadi kita mengalami suatu terobosan baru, mengalami suatu kebangunan baru, mengalami kasih yang mula-mula lagi. Oke. Nah, dimulai ada soal kisah nyata ini. Seorang paman berkata kepada keponakannya, "Mana yang kamu pilih? Dikasih 5.000 sama 10.000, kamu pilih yang mana?" Si keponakannya kira-kira pilih 5.000 atau 10.000? Ya, ternyata keponakannya pintar, dia pilih 5.000. Dia bilang sama semua orang, "Nih lihat nih, keponakan nih oneng, bodoh, dikasih 10.000 nggak mau. Masa sih?" Ya dikasih lagi 5.000 sama 10.000. Udah kelas 1 SMP, diambil lagi yang 5.000 sampai 20 kali. Singkat cerita, ditanya kan sama temen pamannya, "Masa sih keponakanmu begitu bodoh, nggak bisa bedakan uang?" "Iya, udah 20 kali, 20 orang." Terus ditanya pribadi, "Kenapa kamu pilih yang 5.000? "Iya." Kira-kira ada yang bisa bantu jawabnya? Oh, benar sekali. Kalau dikasih 10.000 langsung selesai. Kalau 5.000 berkali-kali, betul ya? Nah, hidup ini banyak pilihan. Kita kadang-kala mengalami namanya di persimpangan jalan. Suka nggak suka, mau nggak mau kita harus buat decision. Kalau kita nggak buat keputusan, itu juga keputusan yang kita buat untuk tidak membuat keputusan, betul? Nah, hari ini Tuhan ingatkan, kadang-kala bahkan dibuat lagunya, "Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu." Semua selalu ada di dalam persimpangan jalan. Ya, itu sebabnya ada juga nih. Jadi hari ini pilihan kita menentukan masa depan kita. Setuju? Nah, ada juga orang dikasih gratis dibilang bohong. Ada udang di balik kue tiaw. Betul ya? Mulai curiga kalau dikasih sesuatu yang gratis, pilihan. Terus ada juga kalau misalkan mau usaha modal kecil, wah nggak bisa dapat untung besar lah, ya kan, seadanya aja. Kalau modal besar, bolu ya, nggak ada duit. Kemudian kalau kerjaan baru, ada tantangan baru, nggak pengalaman, kelihatannya susah, nggak bisa. Kalau kerjaan lama, bosen, seleri cuma numpang lewat kalau setrikaan, gitu kan. Terus apalagi banyak pilihan. Kemudian berikutnya adalah kalau jaga toko gitu ya, orang tua dapat warisan, nantinya diwarisin pada anaknya. Nggak mau, kenapa? Terikat, diam di toko, jadi sales, nggak bakat, jadi banyak maunya, ya kan? Jadi hari-hari ini Tuhan ingatkan kita akan mengalami terobosan baru. Berapa banyak teman-teman yang rindu akan mengalami terobosan baru, amin. Nah, begitu juga Jack Ma bilang apa? Jack Ma bilang gini, orang yang punya mental miskin berpikir lebih besar, lebih kuat, lebih keras daripada profesor, tapi bertindak lebih lambat daripada orang buta. Jack Ma sendiri berkata, kalau orang punya mental miskin, dia akan berpikir lebih kuat daripada profesor, bertindak lebih lambat daripada orang buta. Artinya apa? Banyak berpikir dan tidak berbuat apa-apa. Itu sebabnya hari ini Tuhan rindu untuk kita mengalami suatu terobosan baru, mengalami suatu breakthrough di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam rohani kita. Amin. Ya, kita buka satu ayat. Ini adalah ayat di mana dasar kita mengalami suatu terobosan baru yang Tuhan rindukan. Ya, Mazmur 8 ayat 3. Saya berdoa bahwa siang ini ada suatu terobosan baru dalam pribadi kita. Mazmur 8 ayat 2. Tidak apa-apa. Dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan penuh dendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan. Amin. Pertama, Daud sebagai teladan dalam hidup kita dicatat dalam kitab Mazmur, dari mulut bayi dan anak-anak telah kau letakkan dasar kekuatan. Nah,
Bahkan Yesus memberikan satu jawaban yang jelas dan pasti. Apa sih? Pada saat masih kecil, bayi dan anak-anak, ada dasar kekuatan di dalam mulut kita. Maksudnya apa? Kita buka. Yesus sendiri berkata dalam Matius 21 ayat 15 sampai 16. Nah, ayat ini sungguh memberikan satu inspirasi yang baru. Matius 21 ayat 15 sampai 16. Matius 21 Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus pada mereka, aku belum dengar. Aku dengar. Belum pernah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Amin. Ya. Jadi jawaban Yesus dengan jelas dan tegas berkata bahwa dasar kekuatan sudah diberikan di dalam mulut kita pada saat kita masih bayi dan anak-anak, yaitu puji-pujian. Nah, saya mau bertanya, kira-kira Daud itu dari keturunan suku apa? Dia pemuji, pemazmur. Kira-kira Daud itu keturunan di suku apa? Suku Lewi atau suku yang lain? Yehuda, betul sekali. Ya. Jadi pada saat itu suku Lewi adalah suku yang dikhususkan untuk pemuji dan penyembah. Ibaratnya itu departemen praise and worship gitu. Tapi Daud itu lahir, dibesarkan dari suku Yehuda yang suka berperang. Itu sebabnya bicara konteks sekarang ini marketplace. Jadi bukan hanya kaum pemuji dan penyembah yang bergaul dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, tetapi setiap kita pun punya kans, punya kesempatan yang sama untuk dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Nah, berikutnya ada yang luar biasa lagi. Tapi ada satu ciri unik daripada Daud sebagai pemuji dan penyembah Tuhan, walaupun even dia dari suku Yehuda. Apa? Pemazmur atau mazmur yang ditulis oleh Daud itu banyak kan ditulis pada saat Daud mengalami pergumulan, masalah yang berat, bukan pada suasana seneng. Pada saat suasana happy, ya salary naik, karir jabatan naik, wah, kemudian dapat jodoh, pasangan yang baru gitu segala macam, wah happy banget wah ini rasanya life is beautiful. Hidup ini begitu indah. Tetapi ketika masalah datang berkata apa? Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Ini yang kejadian. Tetapi waktu Daud menulis kitab Mazmur, dia dikejar sama Saul. Dia ada di dalam gua Adulam. Artinya apa? Kenapa Daud bisa melakukan ini? Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Baik dalam kondisi senang, baik dalam kondisi berat, dalam kondisi masalah, badai kehidupan, tekanan hidup, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab mencatat dari Tuhan sudah berikan dasar kekuatan pada kita dalam mulut kita, yaitu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu poin yang pertama. Oke. Nah, yang luar biasanya lagi, ternyata banyak kali kita dengar bahwa kalau kamu mengalami mukjizat harus mengalami masalah berat, mukjizat makin besar. Amin, itu tidak salah. Tetapi kita belajar dari Daud. Daud mengalami mukjizat, kejaran daripada Saul segala macam, dia bisa survive karena iman. Jadi bukan sekedar masalah yang berat, tetapi Daud punya iman. Artinya apa? Dia percaya total pada Tuhan, bahwa hatinya melekat pada Tuhan, hatinya percaya bahwa Tuhan lebih besar dari setiap masalah hidup kita. Pertanyaannya, kalau kita mau mengalami personal breakthrough, hidup yang mengalami terobosan baru, pertama, hati kita percaya kepada Tuhan. Kita punya iman bahwa Tuhan lebih besar dari setiap masalah kita. Lewat pujian dan penyembahan kita, ada iman yang dibangkitkan, ada iman untuk mengatasi setiap kekhawatiran, ketakutan. Amin. Nah, tapi masalah yang dulu ringan, kalau yang ini enter the next level, masalahnya lebih berat. Bayangin udah jatuh ke depan tangga, wah pokoknya udah babak belur, parah banget.
ibaratnya pecah. Keren banget ya. Ini kejadian. Kadang-kala kita memilah-milah, ini masalah ringan, ini masalah berat. Tapi dengan hari ini ada kabar baik bahwa kita belajar sama Daud, dia punya iman. Dia percaya bahwa Tuhan lebih besar dari setiap masalah kita. Amin. Tuhan bisa lakukan mujizat pada masalah, tetapi Tuhan juga bisa lakukan mujizat dalam hidup kita. Kita beriman pada Tuhan, kita percaya total pada Tuhan. Amin. Berikutnya yang luar biasa. Ada kisah nyata. Suatu kali alumni mahasiswa ketemu sama dosennya yang sudah pensiun, profesor. Mereka berkata, "Prof, kami pusing, kami stres dalam kerjaan kami, dalam usaha kami." Kemudian tenang, coba kita diskusi apa masalahmu. Sebelum diskusi apa yang terjadi, kemudian istrinya keluar dari dapur, disajikan cangkir kopi dari yang paling mewah sampai yang paling sederhana, yang paling jelek. Semua milih yang bagus-bagus. Kemudian profesor itu berkata, "Kenapa kamu stres? Kenapa kamu mengalami tekan hidup? Kenapa kamu selalu memikirkan masalah? Kamu nggak bisa percaya bahwa Tuhan lebih besar dalam hidup kamu." Tahu gak apa? Karena mereka semua hanya melihat penadanya. Mereka melihat hanya cangkir. Tetapi mereka nggak lihat lagi yang namanya merasakan taste of coffee. Artinya apa? Rasa dari kopi itu. Nah, saya ngalami pribadi ya, bahwa kalau kita nggak bisa bersyukur, nggak bisa terima kasih Tuhan bahwa merasakan Tuhan baik, sulit hati kita dipenuhi dengan sukacita, sulit hati kita merasa damai sejahtera. Kenapa? Karena pintu gerbang daripada hati yang damai penuh sukacita adalah ucapan syukur. Itu sebabnya Daud selalu berkata terima kasih dalam setiap keadaan apapun juga. Itu sebagai pintu gerbang pada saat kita berterima kasih, pada saat kita mengecap kebaikan Tuhan, merasakan hati kita limpah dengan syukur. Itu pintu gerbang kita bisa, hati kita penuh dengan sukacita. Amin. Bahkan dikatakan banyak kali mereka punya aset banyak, mereka punya properti banyak, mereka punya segala-galanya, mereka bisa punya apa saja, bisa kemana saja, mau ngapain aja bisa, tetapi hidupnya kosong. Tahu gak kenapa? Karena mereka benar-benar merasa hidupnya garing banget, kosong banget. Martin Luther mencatat bahwa di ruang hati manusia ada satu ruang yang hanya Tuhan bisa isi sehingga kita bisa hidup bahagia. Amin. Itu sahabatnya, hari ini lewat pujian dan penyembahan hati kita percaya. Dan satu lagi yang luar biasa yang Tuhan ingatkan bahwa kalau kita bisa bersyukur, kita punya hati yang berbahagia. Ada satu statement yang bagus teman-teman semua. Dia bilang gini, orang berbahagia belum tentu punya sesuatu yang terbaik, punya beberapa yang terbaik. Tetapi orang yang berbahagia, yang pasti apa yang ada, apa yang dimilikinya, dia jadikan yang terbaik. Amin. Kita mau gak hidup kita berbahagia? Kita mau gak hidup kita mengalami terobosan baru? Kita jadikan setia dalam perkara yang ada. Artinya apa? Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita mau kerjakan yang terbaik, kita jadikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi yang pertama Tuhan ingatkan adalah untuk kita mengalami personal breakthrough lewat media pujian dan penyembahan, hati kita melekat kepada Tuhan. Itu dasar kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Masalah boleh banyak, masalah bertubi-tubi, tapi Tuhan lebih besar dari setiap hidup kita. Amin. Yang kedua adalah sederhana. Kita buka Mazmur 30 ayat 11. Lewat pujian dan penyembahan, hati yang bersyukur, hati kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, hidup kita merasa berbahagia. Amin. Ya, yang kedua, Mazmur 30 ayat 11. Mazmur 30 ayat 11. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabutku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Amin. Daud memberikan proklem dalam hidupnya. Dikatakan yang kedua adalah saat dia mengalami masalah berat, ratapannya
Dia minta kepada Tuhan, doanya kepada Tuhan apa? Bukan sekedar solusi, tapi dia berkata, waktu dia mengalami tekanan yang berat, biarlah ratapannya menjadi tarian. Tuhan lalukan kain kabungnya dan ikat dia dengan sukacita. Kira-kira nih, kalau kita jadi Daud, kita bergaul karib dengan Tuhan, bisa nggak pada saat kita ngalami masalah yang terberat, buat kita udah nggak sanggup lagi, udah di persimpangan jalan, udah mau give up, kita berkata, Tuhan, aku nggak minta banyak, gantikan ratapanku menjadi tari-tarian. Kira-kira bisa nggak? Daud bisa. Kenapa yang membuat Daud bisa? Ada yang bisa bantu saya? Dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi masa yang terberat, dia minta cuma satu di hadapan Tuhan, gantikan ratapanku menjadi tarian, kain kabungku, kedukaanku berlalu, dan berikan ikat pinggangku dengan sukacita. Bisa bantu saya? Apa yang membuat Daud bisa bertindak seperti ini? Karena Daud dekat dengan Tuhan. Dia jadikan pujian dan penyembahan sebagai gaya hidupnya. Jadi kalau misalkan kita jadikan pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup kita, seperti di setiap keadaan, pulang kerja, jalanan macet, dia bisa memuji dan menyembah Tuhan. Jadi sekalipun tekanan yang berat, ada kekuatan yang baru, ada ratapan menjadi tarian, ada sukacita. Amin. Nah, yang kedua, yang berikutnya. Nah, ini yang menarik. Kira-kira selain pujian penyembahan yang dilakukan Daud sebagai gaya hidup, sebagai lifestyle-nya, apa yang terjadi saat kita memuji dan menyembah Tuhan? Pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Alkitab mencatat bahwa setiap belenggu, setiap keterikatan kita dipatahkan, dibebaskan. Amin. Karena Tuhan bertakhta di atas pujian. Sekarang ini kita sering berkata, Tuhan, aku nggak lakukan ini loh, bukan celah pornografi, ya. Teman-teman kirimin video live streaming gitu ya, Nano Live, Bigo Live, udah nggak dibuka tuh, ya kan? Kemudian teman saya mengaku udah saya nggak buka. Kemudian saya nggak berbuat chatting. Kemudian juga kalau saya punya pasangan, saya nggak pakai gaya bebas, ya gaya obok-obok, nggak lagi gitu kan. Tetapi ada yang diserang saat-saat hari-hari ini sama anak muda, yang namanya kita ini jiwanya fragile, mudah pecah. Artinya apa? Cepat tersinggung. Teman kita lagi diem aja bengong, dia jutek lu. Sekarang beda lu sama gua, lu nggak tahu lu, ya kan? Ya kan, kita tuh mudah banget, ini jiwanya fragile banget gitu ya. Ya, kalau misalkan ditanya ya ketus gitu ya, amit-amit sabang bayi, aduh, dia beda lu, beda. Itu fragile banget, dikit-dikit tersinggung, ya. Bisa ditulis di sini barang antik mudah pecah gitu kan. Di mana-mana dia bilang mudah pecah. Ini terjadi, saya juga begitu gitu kan. Orang ngomongin di belakang kita, cemen, beraninya di belakang, di depan dong. Fragile. Kenapa? Karena saya lupa dasar kekuatan yang Tuhan sudah berikan lewat pujian dan penyembahan. Maka apa yang terjadi? Setiap belenggu, setiap keterikatan, termasuk jiwa yang fragile, yang mudah terluka, yang mudah tersinggung, itu akan patah, breakthrough. Amin. Berikutnya yang terakhir. Nah, ini menarik. Teman-teman perhatikan nggak pada saat kita memuji menyembah Tuhan, ada sekelompok orang yang mengalami zaman Tuhan, sentuhan hati Tuhan, touching heaven, changing life, perubahan hidup, dia bisa hancur hati. Tapi ada sekelompok orang, ya, satu dunia sama, dia doanya sama, tapi biasa-biasa aja, dilewatin. Yang satu dilawat di zaman Tuhan, yang satu dilewatin. Kira-kira kenapa? Dalam konteksnya pujian dan penyembahan. Tuh, karena Matius mencatat, bangsa ini memuji aku
dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Itu sebabnya waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan ingatkan, saya selalu ingat, kalau ada ganjelan sama teman saya nggak langsung nyembah Tuhan, nggak langsung muji Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku ada ganjelan, empet banget. Tuhan ampuni kalau aku kecewa, kalau aku ada ganjelan, Tuhan bersihkan dulu. Jadi nyembah Tuhannya enak, enteng gitu. Jangan ada ganjelan, kemudian pas melek melihat dia, empet gua sama dia, tahu nggak? Udah empet gitu, aduh golek cek tuh gua tendang, gol gitu kan. Jauhkan cawan ini daripadaku. Ya itu yang terjadi. Jadi kalau hati kita belum beres gitu ya, jangan kita menyembah Tuhan, kita bereskan dulu hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Yang berikutnya adalah apa? Pada saat kita menyembah Tuhan, yang paling penting dalam penyembahan dan pujian kita adalah Tuhan melihat hati kita. Itu sebabnya core, inti daripada penyembahan worship adalah heart of worship, hati yang menyembah, hati yang melekat kepada Tuhan. Amin. Hati yang berpaut pada Tuhan. Jadi kesimpulannya hari ini kita mau mengalami yang namanya personal breakthrough. Personal breakthrough kita mengalami yang namanya kasih Tuhan, mengalami yang namanya benar-benar bahwa lewat pujian dan penyembahan Tuhan sebagai gaya hidup kita. Amin. Kita yakin bahwa sekarang ketika kita mengalami masalah yang besar, kita punya iman, hati kita percaya bahwa mujizat itu terjadi. Tuhan lebih besar dari apapun juga. Tuhan, kita nggak bedakan lagi, ini masalah kecil, ini masalah besar, ini the big problem. Nah, mau yang gede segala bagaimanapun, kita percaya bahwa Tuhan lebih besar. Amin. Yang kedua, bukan sekedar gaya hidup. Yang kedua, bahwa Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Setiap belenggu kita, setiap keterikatan kita, Tuhan sanggup bebaskan kita. Teman-teman saya hari-hari ini lagi diserang dengan pornografi lewat gadget, ya, nggak diundang, datang sendiri, diklik, muncul, wah, instan tuh, ya kan? Tapi mereka berkata, waktu mereka terbuka, Tuhan pulihkan. Waktu mereka memuji Tuhan, Tuhan pulihkan. Yang ketiga, kita mau belajar, Tuhan, kalau kita memuji Tuhan, bukan sekedar mulutku memuji Tuhan, bibirku memuji Tuhan, tapi biarlah engkau melihat hatiku melekat pada Tuhan. Amin. Yuk kita naikkan satu lagu. Hari ini ada satu pujian, saya kepengen banget lagu ini, 1000 Reason, ya. Nah saya tadi udah siapin, saya mau kasih ke teman-teman 1000 Reason, 10.000 Bless the Lord of God. Jadi kadangkala saya ngamati kalau kita datang di hadapan Tuhan, paling senang kita dengan pujian, penyembahan, lagu yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan pada kita. Itu baik. Tapi hari ini kita mau datang dengan hati yang bersyukur. Kita berkata, Tuhan Engkau baik, sehingga hati kami dipenuhi dengan sukacita dan hati kami berbahagia. Even apapun yang kita miliki, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu baik. Amin. Yuk. Ini kita berdoa minta terobosan baru. Tuhan, kalau kami menyembah Tuhan bukan sekedar bibir kami, bukan sekedar suara kami, bukan sekedar kebisaan kami, kekuatan kami, atau suasana hati kami bagi senang, tapi kami memuji Tuhan dalam setiap keadaan, karena ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan sebagai dasar kekuatan yang Tuhan berikan sejak bayi dan anak-anak. Amin. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. In love and You're slow to anger. Your name is great for all goodness I can see.
10,000 reasons for my heart to find. Oh the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. One more, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Terima kasih Bapak buat siang ini. Kami mau refleksi hidup kami. Kami sadar Tuhan selama ini kami berkutat, bergumul dengan masalah kami. Engkau rindu untuk kami bebas, breakthrough, mengalami terobosan secara pribadi. Kami rindu malam ini firman-Mu mengingatkan kami, biar firman-Mu memerdekakan kami. Kami sadar Tuhan sejak bayi, sejak kami masih kecil Tuhan sudah berikan dasar untuk kami punya kekuatan untuk menghadapi tantangan yang berat, yaitu lewat pujian dan penyembahan. Kami rindu Tuhan pujian penyembahan ini sebagai gaya hidup kami. Kami sadar Tuhan bahwa Engkau lebih besar. Kami percaya, kami punya iman bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan pada kami. Kami juga sadar Tuhan, setiap apapun yang selama ini kami masih bergumul Tuhan, lewat kebiasaan buruk kami, apapun juga Tuhan bentuknya, Tuhan berikan breakthrough siang ini Tuhan. Kami percaya tiada mustahil Tuhan. Di hadapan-Mu kami terbuka, di hadapan-Mu kami transparan, tidak ada yang dapat kami tutupi. Kalau Engkau temukan siang ini di hadapan-Mu ada hal-hal yang enggak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan sucikan dan kuduskan hidup kami. Biar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Beri kami kesanggupan, beri kami kasih karunia-Mu untuk kami menang dari setiap apapun yang mengikat kami. Siang ini Tuhan, bersama Tuhan Yesus ada kebebasan, ada kelepasan, ada kemerdekaan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan, lewat penyembahan kami, bukan sekedar bibir kami Tuhan, bukan sekedar kami hadir saat ibadah atau di gereja, tapi kami rindu Tuhan pada saat kami menyembah sebagai gaya hidup. Kami punya kerinduan, hati kami melekat padamu. Kami sayang Engkau Tuhan, kami mencintai-Mu Tuhan, kami makin mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih buat siang ini. Kami rindu personal breakthrough terjadi dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.